Kita baru saja menyelesaikan Honda CR-V terbaru yang sudah hybrid dengan sistem 3-way high-end, teman-teman. Nah, ini kita spill dulu sedikit untuk komponen yang kita gunakan di dalam mobil ini. Mulai dari speaker 3-way high-end di depan, GZ Plutonium, lalu ada 2 ampli high-end, lalu ada 1 DSP amplifier dengan sudah built-in high-res player, ada 1 monoblock yang sangat powerful 3000 watt, 1 ohm, lalu ada subwoofer juga, kita gunakan subwoofer high-end SQ dari Ground Zero. Nah, di sini yang keren ya, teman-teman, dengan sistem high-end ini sama sekali nggak menyita ruang di bagasi. Teman-teman bisa lihat ya, sekilas semuanya kosong, hanya terlihat subwoofer, dan itu subwoofer kita buat spesial, slim banget ya, kita makan kubah volume ke dalam. Nah, kita bahas lebih lanjut yuk, teman-teman, ikutin dulu setelah yang satu ini. Kita mulai dari speaker depan. Ground Zero Plutonium terdapat di dalam mobil CR-V hybrid terbaru ini, teman-teman. Nah, ini kita custom di pilar ya. Pilarnya kita bungkus dengan kain berwarna hitam, menyerupai dengan warna kabinnya juga yang didominasi dengan warna gelap. Lalu untuk speaker mid bass, seperti biasa di balik pintu tidak ada custom untuk panel mid bass, dan di sini kita streaming langsung ke DSP-nya. Kita gunakan Goldthorn P3 DSP-A+. Nah, itu adalah DSP amplifier yang sudah built-in high-res player ya. Mungkin beberapa teman-teman udah nggak asing. Di mana player kita letakkan? Kita letakkan di tempat kacamata ini, teman-teman. Kebetulan owner di mobil ini juga tidak begitu membutuhkan laci dari kacamata ini, jadi kita letakkan kontrolernya berada di atas ini. Nah, fungsi controller ini untuk judul lagu dia bisa dikeluarkan. Ketika kita colok USB juga kita bisa milih folder langsung di sini, USB dengan isi musik-musik high resolution ya. Lalu untuk preset juga bisa diganti di balik sini. Jadi kita ada sediakan DSP 2 preset, yang satu lebih dentuman bassnya lebih asik, dan yang satu lagi ada HU. HU ini adalah head unit. Jadi ketika owner ingin streaming, entah itu mungkin mendengarkan radio atau menikmati CarPlay, butuh navigasi, dia bisa menggunakan unitnya, dan unitnya masih tetap bisa mengeluarkan suara. Nah, di sini teman-teman bisa lihat head unitnya masih standar ya. Dia masih bisa menampilkan power flow, Bluetooth audio, radio, semuanya masih berfungsi dengan normal. Dan juga untuk kelistrikan lainnya, elektronik lainnya sama sekali tidak yang terganggu. Kita gunakan jalur sendiri untuk menghindari adanya kejadian yang bisa merusak garansi pasti ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke amplinya. Nah, ini kita gunakan untuk memberikan daya ke speaker depan yang sudah kita pasang. Kita gunakan amplifier Crescendo seri 7, Revolution seri 7, dan kita gunakan 2 unit. Nah, ini satu-satu masing-masing ada di bawah jok sebelah sini dan di bawah jok sebelah sini. Fitnya pas banget, teman-teman. Kamu bisa lihat ya. Dan RCA-nya kita gunakan harmonik-harmonik concerto untuk mendongkrak kualitas suaranya, memaksimalkan lagi. Nah, ini dia masing-masing ampli ini dia 4 channel ya. Jadi satu ampli kita gunakan untuk tweeter dan mid range, lalu satu lagi untuk speaker mid bass dan juga speaker belakang. Nah, CR-V hybrid ini dia juga ada speaker satelit di bagian belakang, teman-teman. Di row ketiganya itu seperti di Hyundai Palisade contohnya, dia ada satu speaker yang menghadap ke depan seperti ini. Nah, itu kita gunakan ampli bawaannya dari DSP, dari DSP-nya Goldthorn P3 itu, teman-teman. Jadi dari Goldthorn P3 ini konfigurasi kita gunakan line out 8 channel untuk kedua ampli ini, lalu ke speaker. Lalu ada 2 built-in amplinya itu, 2 channel itu kita gunakan untuk speaker satelit di belakang. Nah, subwoofer yang kita gunakan GZ Plutonium juga. Ini subwoofer SQ. Nah, ini kerennya di CR-V1 ini terdapat kubah kosong di balik fender kanan itu, teman-teman. Dan bisa kita manfaatkan untuk box subwoofer. Teman-teman bisa lihat hasilnya rapi sekali, sama sekali tidak ada menyita space bagasi. Jadi ketika owner ini ingin bawa koper atau perjalanan jauh, dia masih bisa menggunakan bagasinya dengan leluasa. Nah, untuk memberikan tenaga ke subwoofer, kita tambahkan ampli lagi monoblock. Kita gunakan Ground Zero Competition yang 3000 M1. Nah, 3000 ini lebih kencang daripada 1500 yang biasanya sebelum kita pasang, teman-teman ya. Jadi di sini kita menggunakan ampli yang lebih kencang. Itu bukan berarti kita untuk dentumannya mau lebih adu kencang-kencangan, bukan. Karena di sini bukan mobil SPL, tapi dengan output yang lebih besar dan kualitas ampli yang lebih baik, speaker itu akan lebih terkontrol untuk suaranya. Jadi dentuman subwoofer itu ketika kita bermain kencang dengan tempo-tempo yang cepat, dia bisa mengikuti kemampuannya masih lebih jauh dibanding kita pakai ampli-ampli yang powernya masih ya kurang lebih 500 watt. Nah, itu pasti berbeda hasilnya, teman-teman. Dan untuk penempatan DSP amplifier dan juga mononya ada di mana? Kita letakkan di bagian ban serep.
Itu teman-teman bisa lihat. Jadi ketika covernya dibuka, ini cover masih cover bawaan itu, masih standar semuanya. Dibuka kita ada buatkan tatakan dan juga bracket supaya si mono dan DSP-M-nya ini bisa gigit gitu. Dia nggak akan loncat-loncat ataupun geser ke kanan ke kiri. Dan kebetulan karena ini deket dengan baterai hybridnya, jadi makanya kita tambahkan pengaman seperti bracket supaya amit-amit ya kalau misalnya kadang orang nyetir ngantuk, dia ada lubang dihajar, yaitu dia bakal kuat banget tetap ada di tempatnya di situ. Dan langsung aja kita coba dengerin hasil suara di mobil ini. Ini mobil kita akuin bagus banget hasilnya akhirnya teman-teman. Setelah final tuning, dari awal basic tuning pun pas kita masuk mobil, wah ini mobil bakat nih sistemnya, bagus sih suaranya. Nah teman-teman bisa dengar dua lagu yang kita sediakan. Jangan lupa gunakan earphone supaya detail-detailnya dan juga dentuman bassnya terdengar jelas. Explore your future. Sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta di masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis merayumu. Musiknya asik banget didengar di mobil ini teman-teman. Energinya semuanya rata ya, terdengar jelas mulai dari tweeter, mid range, mid bass, dan juga speaker subwoofer ya, semuanya ngeblend. Dan speaker belakang juga di sini kita manfaatkan ya sebagai fill. Jadi ketika membawa family atau membawa penumpang dengan jumlah yang penuh gitu, jadi penumpang belakang tidak merasakan suara yang terlalu jauh. Nah ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang punya CR-V hybrid, ingin bermain sistem 3-way. Untuk secara spek bisa disesuaikan, dan bisa nonton video ini. Ini kurang lebih gambarannya, bermain clean, semua ampli ada di bawah kursi. Dan kalau misalnya dengan sistem yang harian pun ya, mungkin kita nggak membutuhkan bagasi karena kolong joknya aja dia udah cukup luas teman-teman. Oke, kalau gitu sampai sini aja pembahasan kita tentang CR-V Hybrid 1 ini. Kalau teman-teman butuh referensi mobil lainnya dengan sistem 2-way, 3-way, ataupun 4-way, bisa scroll down ke bawah di YouTube channel kita. Dan melihat aktivitas harian kita di workshop Bronson Audio Jakarta, bisa follow Instagram kita di @bronsonaudio. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bronson Audio, feel the sound like never before.